Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari jurusan Psikologi. Di sini kami akan memberikan sebuah training dan materi yang kami ambil itu mengenai manajemen waktu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Fadiari Hadatul Aisi, lalu ada rekan saya juga Yusufi Maliki, lalu ada Niken Sekar, dan ada juga Vina Aprilia. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada manajemen waktu sebagai kunci efisiensi dan produktivitas. Nah, apa sih manajemen waktu itu? Kita bahas di sini. Jadi, manajemen waktu itu merupakan suatu jenis keterampilan atau kegiatan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya serta tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu ini dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi, manajemen waktunya tidak akan berantakan. Lalu selanjutnya itu ada aspek manajemen waktu. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu ada perencanaan proses, di mana seseorang tetap pada pilihannya untuk menyeleksi pekerjaan yang ada dengan didorong oleh tekad untuk mengerjakan pekerjaannya sampai tuntas. Lalu yang selanjutnya, yang kedua itu ada menetapkan prioritas, di mana seseorang ini berusaha menentukan mana hal yang harus didahulukan berdasarkan tingkat kepentingannya. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan delegasi. Delegasi ini artinya menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain yang dinilai tepat dan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga waktu yang dimiliki akan lebih efisien. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu disiplin diri. Disiplin diri ini akan mengarahkan individu untuk mementingkan pada tugasnya sendiri dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menghambat penyelesaian tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat manajemen waktu. Yang pertama, membantu menetapkan prioritas. Dengan pengelolaan waktu yang baik, kita dapat memilah mana tugas yang penting dan mendesak, serta mana yang dapat ditunda atau diabaikan. Hal ini membuat kita lebih fokus pada tugas-tugas yang memberikan dampak terbesar terhadap tujuan kita. Selain itu, prioritas yang jelas meminimalkan kebingungan saat menghadapi banyak tanggung jawab. Yang kedua, kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Ketika jadwal sudah diatur dengan baik, kita lebih cenderung menjalankan tugas sesuai rencana. Pengelolaan waktu membantu kita membangun kebiasaan disiplin dan mengurangi prokrastinasi karena pekerjaan telah dibagi ke dalam porsi yang lebih mudah ditangani. Yang ketiga, membantu menghindari konflik jadwal. Dengan membuat rencana yang terorganisir, kita dapat menghindari jadwal yang bertabrakan antara berbagai aktivitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap komitmen atau tanggung jawab dapat diselesaikan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Yang keempat, memberi kebebasan dan kontrol. Pengelolaan waktu yang efektif memungkinkan kita memiliki kendali atas aktivitas harian. Ketika tugas-tugas selesai tepat waktu, kita merasa lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati tanpa tekanan dari pekerjaan yang tertunda. Yang kelima, membantu mengevaluasi kemajuan. Dengan mengatur waktu, kita dapat memantau sejauh mana tugas atau tujuan telah tercapai. Rencana yang terstruktur membuat kita lebih mudah meninjau apa yang sudah selesai, apa yang masih harus dikerjakan, dan apa strategi yang digunakan sudah efektif. Ini membuat kita untuk terus memperbaiki cara kerja kita. Selanjutnya kita ada sesi ice breaking yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke selanjutnya kita masuk ke sesi ice breaking ya. Mungkin nggak lama, hanya sebentar. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, berhubung kita membahas tentang manajemen waktu nih. Jadi untuk meramaikan partisipasi kalian, eh, boleh dong dari kalian yang menonton video ini untuk komen di kolom komentar nantinya. Berikan satu kata aja terkait
tentang tema kita yaitu manajemen waktu. Eh, jadi sejauh mana kalian tahu apa aja nih tentang manajemen waktu? Jadi kalian tulis satu kata aja di kolom komentar nanti ya. Mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin akan lanjutkan materi dari rekan saya, Niken. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai hal penting yang diperhatikan dalam perancangan time management. Nah, untuk mengelola waktu secara efektif, masing-masing harus memiliki gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip serta nilai utama kehidupannya. Seseorang butuh menginvestasikan sumber daya berharga dari waktu untuk hal yang sangat penting. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada karakteristik manajemen waktu yang sukses di tempat kerja. Jadi sebelumnya materinya hampir-hampir sama yang di awal dijelaskan. Jadi ini yang bisa dikatakan sukses. Jadi menurut Fauzi pada tahun 2023 karakteristik manajemen waktu yang sukses di tempat kerja itu terdiri dari yang pertama itu ada evaluasi. Yang mana di lingkungan tempat kerja, evaluasi lebih dari sekedar mengawasi proyek, eh, yang dimana tentang mengukur kesuksesan melalui kerja dan proses bisnis. Secara rutin, evaluasi juga membantu manajer nih, dan karyawannya memantau strategi yang mereka buat nantinya. Jadi mereka dapat menilai relevansinya ke depannya, perubahan apa yang diperlukan, dan pengolah, pengalokasikan sumber daya. Yang kedua ini ada rencana dan prioritas, yang dimana hari di tempat kerja itu biasanya sibuk dengan banyak tugas. Jadi merencanakan dan memprioritaskan kegiatan dengan seksama amat krusial. Dalam jadwal yang padat, manajer dan karyawan harus menentukan mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga ini ada mengusir pencuri waktu, yang dimana jangan biarkan gangguan di tempat kerja mencuri waktu berharga. Uh, Pertemuan yang tidak efisien dan kayak bermain HP yang berlebihan. Jadi kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak penting tuh harus dihindari di tempat kerja. Yang selanjutnya ada mendelegasikan, yang dimana di tempat kerja delegasi bukan semata membagi tugas ke orang lain. Jadi soal memahami kekuatan dan keahlian tiap anggota tim. Jadi menetapkan orang yang tepat pada tugas yang sesuai dan kemampuan mereka. Manajer dapat memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan efisien dan tepat waktu. Yang selanjutnya itu ada rehat, yang dimana di tempat kerja yang sibuk, kerap kita melupakan pentingnya istirahat dan perawatan diri. Namun, penelitian mengatakan nih, bahwa cukup istirahat dan gaya hidup sehat berkontribusi positif bagi produktivitas dan kesejahteraan. Jadi oleh karena itu, perusahaan perlu mendorong budaya mendukung keseimbangan kerja dan istirahat. Dan yang terakhir itu ada jangan takut menolak, yang dimana kita jangan ragu nih untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang mengganggu produktivitas. Mungkin hampir-hampir sama kayak mencuri tadi, mengusir pencuri waktu maksudnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengapa sih manajemen waktu itu penting. Nah, jadi dalam mengatasi manajemen waktu itu, kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus, membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional. Kita juga dapat menghindari penundaan seperti prokrastinasi, dan
kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Nah, selanjutnya ini ada disiplin. Nah, selanjutnya ada disiplin adalah kunci manajemen waktu, yang dimana memiliki disiplin berarti terampil mengatur jadwal, dapat datang tepat waktu, menghargai tenggat, dan menomorsatukan tugas yang penting. Disiplin juga membantu kita fokus tanpa terganggu oleh gangguan di kantor. Hal ini berarti tiba tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, dan komitmen pada tugas. Yang selanjutnya itu ada struktur kerja secara rapi, yang dimana maksudnya itu adalah manajemen waktu membantu kita membuat struktur yang rapi dengan merencanakan dan mengatur tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Hal ini dapat membantu menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, individu dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif. Langkah-langkah seperti penjadwalan, memprioritaskan tugas, dan merencanakan setiap tindakan dapat meminimalkan kekacauan. Sebuah struktur yang jelas menghindari kebingungan agar produktivitas tetap maksimal. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Pina. Oke, selanjutnya ada sikap bertanggung jawab, merupakan manfaat manajemen waktu juga. Di sini yakni mengolah, mengalokasikan waktu dengan baik, mencerminkan dapat mencerminkan komitmen dan dedikasi terhadap pekerjaan tersebut. Lalu keseriusan individu dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, membangun kepercayaan dari rekan kerja dan atasan. Adapun tanggung jawab yang diperlihatkan melalui manajemen waktu merupakan kualitas kepemimpinan yang dihargai di lingkungan kerja. Lalu ada pekerjaan selesai lebih cepat, yakni salah satu tujuan penting manajemen waktu di kantor ialah meningkatkan produktivitas pada efisiensi. Mengatur waktu dengan baik dapat membantu untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas. Caranya dapat diidentifikasi tugas paling penting dan mendesak. Lalu tetapkan tetapkan tenggat waktu realistis. Selanjutnya ada hindarilah penundaan atau gangguan yang tak perlu. Dalam manajemen waktu pun efektif, memberi peluang besar menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan produktivitas yang keseluruhan. Lalu selanjutnya ada menjadi individu yang profesional. Di sini manajemen waktu yang baik merupakan indikator utama profesionalisme di tempat kerja, yakni berarti kita memiliki keterampilan mengatur jadwal dan menyelesaikan tanggung jawab yang tepat waktu. Dengan kata lain, membangun reputasi kita sebagai orang yang dapat diandalkan, terstruktur, dan bertanggung jawab. Persepsi positif di antara rekan kerja, atasan, klien membantu kita berkembang secara profesional. Selain itu, manajemen yang tepat memungkinkan kita untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang terakhir, ada kemampuan untuk menurunkan tingkatan stres, yakni mengelola waktu dengan efektif di kantor memberikan manfaat besar. Salah satunya yaitu mengurangi stres dan kecemasan saat kita merencanakan serta atur tugas dengan baik, lalu menghindari tumpukan pekerjaan dan tekanan tinggi. Ini dapat menjaga kita tetap tenang dan terkendali saat hadapi tantangan dan deadline. Selain itu, dengan jadwal struktur dan kemampuan mengelola waktu yang baik, kita pun dapat terhindar dari perasaan kewalahan atau kacau penyebab utama stres dalam bekerja. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak training ini sampai selesai.
Kami harap informasi yang kami berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.